Sukses Academy di Korea itu yang datang adalah dua orang yang sangat penting, yaitu eh, ini adalah Jo Songgi. Jo Songgi ini adalah salah satu profesor profesor yang dia itu yang menciptakan hemohim ini, yang menciptakan hemohim. Jadi kalau dilihat itu dia punya gelar itu banyak banget ini, banyak banget pokoknya mengenai apa profesor lah, terus kepala sebagai kepala dari apa namanya kimia, penemuan kimia apa, pokoknya banyak banget. Nah, dia ini pada Jo Songgi ini orangnya. Nah, dia waktu kalau kita lihat ya, kalau kita lihat yang apa namanya yang sejarah Hemohim yang YouTube itu loh, kan ada gambar dia di depan. Ini dia gitu loh. Heeh. Nah, dia waktu memasukkan Hemohim ini, maksudnya supaya bisa mendapatkan cap sebagai makanan fungsional kesehatan, ya kan? Nah, itu dia cerita pada waktu itu susah banget gitu loh, karena dia memasukkan Hemohim ini untuk memperbaharui imun gitu kan, bukan hanya meningkatkan. Jadi kayak sesuatu yang baru, makanya waktu dimasukkan ke ke sebuah departemen gitu kan, pemerintah punya departemen. Nah, yang menjadi ketuanya itu adalah si Kimiri ini. Kimiri ini yang hari ini dia undang untuk menjelaskan mengenai proses proses dari bagaimana si Hemoim itu mendapatkan gelar makanan fungsional kesehatan gitu loh. Nah, dan itu benar-benar susah dan benar-benar maksudnya tuh prosesnya itu dia benar-benar teliti gitu loh. Nah, jadi untuk nggak gampang untuk mendapatkan title itu ya, gelar apa namanya cap sebagai makanan fungsional kesehatan. Nah, hari ini dia ini datang nggak cerita banyak sih waktu itu, cuman eh, dia itu mengundang. Nah, ini Kimiri. Kimiri ini adalah profesor, profesor juga. Nah, ini kalau dilihat itu dia punya title juga udah banyak banget. Dia adalah Ketua Komite Peninjau Makanan Kesehatan dan Makanan dan Obat gitu loh. Nah, eh dia ini biasanya katanya Kimiri ini maksudnya untuk jadi ketua itu kan ini badan pemerintah ya. Biasanya paling bisa misalnya 1 tahun, 3 tahun, terus diganti gitu kan. Selalu diganti. Tapi kalau yang Kimiri ini, dia bisa sampai 10 tahun gitu loh. Makanya dia itu benar-benar hebat orangnya gitu. Nah, untuk waktu dia mendapatkan data mengenai hemohim itu, dia tuh juga benar-benar teliti gitu loh. Maksudnya, eh, datanya itu dia teliti semuanya sampai, maksudnya nggak ada celah sama sekali gitu loh. Oh, baru dia bisa mengakui ini untuk dikasih cap untuk memperbaharui imun. Nah, ini orangnya. Hmm. Nah, jadi kan dia menjelaskan sekarang ini survei untuk pasar pangan fungsional kesehatan atau maksudnya makanan kesehatan gitu. Nah, itu dari setelah Corona tahun 2020 itu meningkat. Meningkatnya itu ukuran pasar pangan itu sekitar Korean won itu sampai 6.000 triliun gitu kan. Jadi sekitar 8 dari misalnya dari 100 keluarga yang membeli suplemen kesehatan itu sekitar 82,1%. Berarti kan hampir semuanya semua orang tuh mengkonsumsi gitu loh, mengkonsumsi suplemen kesehatan gitu loh sejak mulai dari corona. Jadi orang itu mulai sadar dengan pentingnya kesehatan, suplemen kesehatan gitu loh mengenai imun gitu kan. Nah, jadi satu keluarga itu rata-rata itu pembelian untuk suplemen kesehatan itu sekitar 4 jutaan. 4 juta untuk satu keluarga. Nah, dilihat di sini maksudnya kan oh betapa orang itu sekarang orang-orang itu merasa eh, mereka sadar dengan
pentingnya kesehatan gitu kan, meningkatkan minat dalam kesehatan dan dia manajemen kekebalan tubuh gitu. Dan bukan hanya orang yang berumur, maksudnya dari orang yang muda, umur 20 aja tuh mereka merasa imun itu penting gitu loh. Karena sebelum corona kan mereka merasa, ah saya masih muda gitu, nggak perlu minum ini itu katanya gitu. Tapi setelah corona mereka tuh sadar bahwa walaupun dia masih muda, dia masih bisa kena corona gitu loh. Jadi imun itu sangat penting. Terus juga meningkatnya kesadaran bahwa orang itu, maksudnya dia bisa perawatan diri mandiri di rumah gitu loh. Maksudnya dikit-dikit nggak selalu ke dokter gitu, enggak gitu loh. Misalnya apa, dia bisa melakukan perawatan mandiri di rumah. Nah, juga salah satu latar belakang pertumbuhan dari suplemen kesehatan ini adalah penuaan atau usia tua. Tapi orang kan tahu ya, sekarang kan kita ini kalau umurnya itu bertambah, maksudnya kalau dulu kan rata-rata umur 60 gitu udah mulai katanya udah termasuk tua gitu kan. Nah, tapi kan sekarang misalnya umur 60 itu maksudnya masih 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 muda gitu kan. Nah, sekarang kan orang 80 90 gitu kan. Nah, tapi eh, dilihat dari rata-rata itu sekitar umur 70 ke atas itu orang mulai sakit-sakitan gitu kan. Walaupun misalnya dia meninggalnya 80, tapi kebanyakan misalnya persendiannya sakit, terus sakit di sini, sakit di sana, dia nggak bisa kemana-mana, selalu di rumah sakit atau misalnya di ranjang, terus habis itu dia nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, sedangkan sekarang ini orang berpikir apa? Oh, walaupun saya umurnya panjang, maksudnya umur bisa sampai 70-80, tapi pengen hidup sehat. Jadi walaupun eh, umurnya 70, 80, tapi mereka maksudnya masih kuat gitu loh, kuat untuk bisa jalan-jalan, melakukan aktivitas. Nah, dengan eh, dengan pemikiran seperti itu, keinginannya seperti itu, maka meningkatlah penjualan dari suplemen kesehatan ini gitu loh. Jadi kan orang lebih sadar ya, mereka itu lebih kayak melihat gitu, oh betapa pentingnya suplemen kesehatan. Nah, fungsi dari makanan fungsional kesehatan itu kalau misalnya makanan itu kan makanan gitu loh. Semua kayak makanan sayur apa itu apa namanya brokoli lah apa. Nah, makanan itu dikonsumsi emang ada kayak nutrisinya, tapi kan dia bukan obat gitu loh. Nah, sedangkan kalau makanan fungsional kesehatan ini itu dia diproduksi dengan menggunakan bahan baku dari bahan-bahan makanan tersebut yang diambil fungsinya terus bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, bedanya dengan obat adalah kalau obat itu tujuannya mengobati, mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Nah, jadi pasti ada efek sampingnya, efek farmakologis pada struktur dan fungsi manusia atau hewan. Biasanya kan obat, jadi obat itu lebih ke kimia gitu loh. Dia nggak ada, misalnya bahan makanannya, misalnya mengandung dari obat ini ada blueberry-nya itu nggak ada. Jadi obat itu kayak hmm, kayak kimia, maksudnya untuk. Nah, jadi kalau obat itu kan biasanya untuk membuat sebuah obat, oh ini obat batuk gitu kan. Nah, itu penelitiannya itu emang menggunakan biaya yang sangat besar biasanya, tapi selalu ada efek samping kalau obat itu. Efek samping, nah, tapi kalau dilihat misalnya ini efek sampingnya tuh situ ini adalah efek dari pengobatannya, dari eh, efek pengobatannya itu lebih besar daripada efek sampingnya, maka dia itu bisa dicap sebagai oh ini obat gitu loh. Nah, tapi obat ini itu dia nggak mungkin bisa menghilangkan atau mengobati akar dari permasalahan penyakit tersebut, dia bilang. Jadi hanya bisa menurunkan atau menekan ke angka kondisi normal. Misalnya,
oh ini obat untuk darah tinggi. Jadi eh, orang itu minum obat darah tinggi itu untuk menekan atau menurunkan gitu kan ke ke posisi normal, tapi nggak bisa mengobati darah tinggi tersebut gitu loh. Akar dari permasalahan tersebut gitu, nggak mungkin bisa dia bilang. Nah, nah, sedangkan kalau makanan fungsional kesehatan itu kan antara makanan dan obat di tengah-tengahnya gitu loh. Dia dari nutrisi yang ada di dalam makanan, misalnya kan, oh ini blueberry ini bagus untuk zat tertentu dari blueberry itu misalnya bagus. Nah, kan kita mau mengambil dari fungsi dari blueberry tersebut, kita kan harus makan blueberry-nya banyak banget. Nah, di situ diambil cuma nutrisinya aja gitu kan, nutrisinya. Nah terus habis itu tapi dengan makanan fungsional ini itu bisa menjadi untuk mengobati, untuk maksudnya mm, bisa memberi makanan yang diproduksi diolah itu bermanfaat bagi tubuh manusia yang telah dipastikan oh ini ada fungsionalnya dan aman. Maksudnya kalau kalau obat itu kan ada efek sampingnya kan. Kalau makanan fungsional ini maksudnya dites sampai nggak keluar, oh ini nggak ada bahan efek sampingnya itu nggak ada gitu loh. Nah, terus untuk mendistribusi, menjual makanan fungsional ini, terus kita juga di Kementerian Keamanan Pangan dan Obat itu maksudnya, oh bahannya itu terus dites, ini benar apa enggak gitu loh, dites terus. Nah, jadi makanan fungsional kesehatan itu bentuknya emang mirip dengan obat-obatan, tapi tidak dibuat untuk tujuan mengobati penyakit pasien seperti obat gitu, tapi memberi nutrisi, mempunyai fungsi-fungsi yang berguna untuk meningkatkan kesehatan gitu loh. Jadi itu bedanya obat dengan suplemen makanan fungsional kesehatan. Nah, dan yang pasti kalau misalnya makanan fungsional kesehatan itu dia ada capnya ini, cap bulat ini. Oh, makanan fungsional kesehatan dikasih cap ini gitu loh. Nah, jadi maksudnya di sini dia untuk menjelaskan kadang kan kita para para konsumen kan kadang suka bingung ya, oh dia minum hemohim itu cuman maksudnya cuman satu box gitu, kok nggak ada hasilnya gitu. Terus habis itu misalnya minum hemohim udah maksudnya udah misalnya udah membaik terus di stop sama dia gitu. Nah, karena ini bukan obat gitu loh. Kan beda dengan obat. Nah, jadi perbedaan antara makanan kesehatan dengan makanan fungsional kesehatan. Nah, di luar kan banyak yang namanya makanan kesehatan. Makanan kesehatan itu seperti apa? Misalnya eh, apa namanya ilutein, makanan kesehatan, suplemen kesehatan gitu loh. Vitamin C, vitamin apa itu suplemen kesehatan. Bedanya dengan makanan fungsional kesehatan adalah eh, di, di suplemen kesehatan itu tidak ada tanda makanan fungsional kesehatan. Terus tampilan informasi nutrisi atau fungsionalnya nggak ada. Terus asupan hariannya itu maksudnya di sini nggak ditentuin berapa. Kalau yang di makanan fungsional kesehatan ini ditentukan ini oh ini berapa gitu loh. Nah, jadi makanan kesehatan itu maksudnya kayak kayak apa ya? Kayak blueberry, kayak apa? Itu kan maksudnya yang diambil ekstraknya gitu kan dibilang oh ini makanan kesehatan atau suplemen kesehatan itu beda dengan makanan fungsional kesehatan. Nah, sedangkan kayak persyaratan pelabelan untuk makanan fungsional kesehatan itu ada labelnya ini. Jadi pemerintah mengakui fungsionalitas berdasarkan data ilmiah dan objektif gitu. Terus habis itu ada nama produknya, informasi nutrisi, bahan baku, isi, juga ada tanggal kadaluarsanya, terus semua tanda-tandanya ini harus ada asupan, cara konsumsi, terus cara penyimpanan, terus nama bisnis dan lokasi. Nah, kalau lihat di sini kan, oh ini belum di. Kalau makanan kesehatan itu sekarang dari yang sebelum dari perkiraan ya
dari yang sekarang sampai tahun 2030 itu akan meningkat sekitar 1,6 6 kali lipat. Sedangkan makanan fungsional kesehatan itu untuk untuk penjualan makanan fungsional kesehatan itu dari yang sekarang diperkirakan tahun 2030 akan meningkat 5 kali lipat. Terus obat-obatan itu meningkatnya 1,2 kali lipat. Yang artinya kan ke depan orang lebih 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 memilih yang lebih aman gitu kan untuk kesehatan gitu loh. Kalau bisa jangan minum obat-obatan karena karena dianggap ada efek sampingnya. Nah, sedangkan apa perbedaan dengan bahan baku yang diketahui dan bahan baku yang diakui secara individual? Nah, biasanya bahan baku yang diketahui itu misalnya kayak ginseng. Ginseng gitu kan udah ada data-datanya. Oh, ginseng ini bagus untuk apa-apa-apa gitu loh. Terus habis itu misalnya omega 3. Oh, itu kan bagus untuk bahan ini bagus untuk apa-apa-apa kayak turmasin gitu kan udah diketahui maksudnya bahan ini bagus untuk fungsinya apa-apa. Itu udah kayak dari dulu itu udah ada datanya gitu loh. Nah, jadi eh kayak vitamin, mineral, dan serat makanan juga itu udah terdaftar gitu loh. Nah, sedangkan bahan baku yang diakui secara individual itu maksudnya sebelumnya itu nggak ada data sama sekali. Ini baru gitu loh. Ini benar-benar maksudnya zat yang baru gitu loh. Walaupun kan misalnya kita tahu ya bahan-bahannya Angelica apa gitu kan itu tahu tapi kan diambil dari DNA barunya membentuk DNA yang baru gitu kan. Nah, jadi dianggap bahwa ini nggak ada data sebelumnya. Ini nama nama jenis makanan ini apa gitu kan. Nah, jadi bahan bakunya ini masih belum masih masih nggak ada diketahui, makanya dianggap sebagai bahan baku yang diakui secara individual gitu loh. Tidak terdaftar sama sekali dalam kode pangan fungsional kesehatan. Hmm. Jadi, oleh sebab itu, setelah diselidiki sampai bisa mendapatkan bahan baku disetujui secara individual oleh Menteri Keamanan Makanan dan Obat itu nggak gampang. Mm-mm. Hmm. Karena hanya perusahaan yang telah diakui bahan baku fungsional itu melalui evaluasi oleh pelaku usaha itu masuk evaluasinya tuh berkali-kali menyampaikan data seperti kestabilan bahan baku tersebut, fungsi, standar, spesifikasi itu yang dapat memproduksi dan menjual bahan baku. Nah, di sini untuk ciri-ciri makanan fungsional kesehatan itu diakui setelah dievaluasi fungsional oleh komite peninjau untuk menentukan apakah bahan ini mengandung bahan mentah yang berguna bagi tubuh manusia gitu loh. Terus asupan yang direkomendasikan itu memastikan fungsionalisitas dan keamanan diakui setelah dievaluasi keamanannya, keselamatannya, maksudnya oleh komite peninjau. Maksudnya ini nggak ada efek sampingnya, nggak boleh ada efek sampingnya. Terus juga eh, tinjauan praiklan, maksudnya ini nggak boleh kita terlalu berlebihan. Misalnya, oh dengan misalnya minum ini semuanya bisa sembuh gitu loh, tanpa data-data yang jelas gitu loh. Jadi misalnya persetujuan untuk iklan untuk menunjukkan oh ini fungsi nutrisinya yang ini emang benar ada gitu. Misalnya kan kayak Hemohim itu kan terdaftar oh bagus untuk diabetes gitu kan. Oh terdaftar bagus untuk ini. Itu kita bisa ngomong karena udah ada datanya. Tapi kalau misalnya nggak ada belum ada datanya, terus kita ngomong itu katanya nggak boleh karena kayak untuk untuk maksudnya mencegah oh nggak terlalu berlebihan gitu loh, over. Heeh. Nah, dalam prosesnya ini, proses evaluasi pangan fungsional kesehatan yang diakui secara individual, maksudnya secara individual ini kan maksudnya
Yang pertama itu adalah hemohim ini. Itu benar-benar susah, dia bilang. Jadi misalnya dari pengumpulan data, database-nya dari makalah, terus habis itu penelitian diterbitkan, banyak banget gitu data-datanya, menyerahkan materi, terus oh standarnya itu seperti ini, terus habis itu penilaian keamanannya, terus evaluasi fungsionalnya. Jadi ini nggak, maksudnya nggak langsung nggak langsung diberikan begitu aja setelah diteliti berkali-kali dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama evaluasinya, maka sampai bisa diberikan misalnya pangan fungsional kesehatan yang dia akui secara individual. Nah, sebenarnya untuk bilang oh, misalnya imun, mengenai imun ya, mengenai imun itu susahnya mengenai imun itu dia kan nggak ada termometer, maksudnya nggak ada ukuran gitu loh. Kayak misalnya, oh ini bagus untuk darah tinggi. Kalau darah tinggi kan kita bisa ngecek, oh ini apa namanya, sebelum minum misalnya 200, sesudah minum jadi berkurang jadi berapa. Maksudnya ada angkanya yang bisa kita lihat. Oh diabetes, bagus untuk diabetes. Jadi kan waktu diuji klinis, misalnya diuji klinis terhadap orang penderita penyakit diabetes. Oh sebelum minum itu kayak begini, sesudah minum kayak begini. Nah tapi kalau mau imun, kan setiap orang imunnya beda-beda. Kan gimana kita mau ngecek di dalam orang itu punya imun, dilihat ini imunnya bagus apa enggak gitu kan. eh, apa angkanya, skalanya berapa, itu kan nggak bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya mau bilang, oh membantu, membantu, eh, di sini kan di etomi ini dibilang memperbaharui imun gitu loh. Jadi makanya untuk bisa mendapatkan mendapatkan title itu susah banget, karena diperlukan data-datanya itu lebih lebih detail lagi gitu loh. Misalnya kan kita nggak mungkin, kalau yang biasanya mengenai imun itu biasanya siapa yang imunnya rendah kan orang pada orang orang penyakit yang sakit-sakitan. Kan kalau uji klinis, maksudnya orang sakit ini diuji klinis kan susah juga gitu loh. Makanya ini untuk membuktikannya itu katanya gak gampang gitu loh. Makanya perlu bener-bener uji klinisnya tuh datanya tuh bener-bener teliti gitu loh. Nah, jadi untuk mengenai oh ini bisa memperbarui imun itu sebenarnya nggak gampang dan cuman ada di hemohim. Cuman hanya hemohim yang ini yang bisa tembus, maksudnya oh ini bener-bener bisa untuk memperbarui imun gitu loh. Nah, kalau kita lihat produk-produk lain kan banyaknya kita kan oh meningkatkan imun tuh banyak gitu loh, misalnya kayak probiotik itu bisa meningkatkan NK cell dan cytokine, ya kan. Dari dua ini gitu loh itu maksudnya oh bagus untuk imun gitu loh. Nah tapi kalau untuk memperbarui imun itu dia bukan hanya NK cell, cytokine, tapi juga sel imun yang lain gitu loh. Jadi harus tiga-tiganya ini semuanya bisa bekerja dengan baik gitu loh. NK sel, cytokine, dan sel imun. Sel imun itu maksudnya siapa sih? Kan di dalam tubuh kita banyak banget ya imun-imun kayak sel B, sel T, dan sel-sel lainnya gitu kan. Nah, jadi ketiga ini harus maksudnya harus bisa diperbarui. Nah, itu baru bisa dibilang memperbarui imun gitu loh. Nah, sedangkan kayak probiotik kan cuma dua, bisa Enkesel dan cytokine. Nah, Hongsam, ginseng itu memperbaiki Enkesel, terus regenerasi cytokine. Nah, ini juga dua gitu loh. Tapi hanya hemohim yang bisa tiga-tiganya ini gitu loh, memperbarui semuanya gitu loh. Nah, jadi bedanya hemohim dengan eh, bedanya hemohim dengan suplemen kesehatan yang lain gitu kan. Kalau suplemen kesehatan yang lain oh meningkatkan imun kan maksudnya eh, ginseng juga meningkatkan imun. Noni meningkatkan imun. Banyak gitu loh. Tapi untuk yang memperbarui imun itu maksudnya baru hemohim ini aja gitu loh. Jadi untuk yang memperbarui imun itu maksudnya oh kalau misalnya untuk meningkatkan imun kan maksudnya
ngapain sampai sampai capek-capek gitu loh menciptakan hemohim ini. Karena minum ginseng juga meningkatkan imun gitu loh. Nah, tapi ini adalah memperbarui imun. Nah, Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan itu mendeteksi itu banyak banget kayak produk-produk di luar sana itu yang masuk iklannya tuh terlalu berlebihan, iklan palsu, termasuk misalnya mengenai diet dan penekan makanan nafsu makanan. Jadi oleh sebab itu kenapa di Korea sini di Korea sini itu mereka tuh ketat dengan peninjauan dari makanan kesehatan tersebut gitu loh yang untuk memberi capnya ini. Nah, karena kan banyak banget ya di orang orang di luar itu yang akhirnya banyak yang kena gitu loh. Oh, lihat di iklan ini bagus, misalnya ini dalam waktu 1 minggu bisa kurus 5,3 kilo, dalam 1 minggu 5 kilo katanya. Nah, terus habis itu ada yang kalau minum ini maksudnya bisa kuat atau misalnya eh, kekhawatiran misalnya produk ini cuman kayak makanan kayak makanan biasa sebenarnya gitu, tapi dianggap sebagai makanan fungsional kesehatan. Gitu. Nah, jadi oleh sebab itu di Korea sini untuk peninjauan peninjauan mengenai cap dari makanan kesehatan tersebut itu benar-benar ketat gitu loh. Jadi misalnya dilihat, oh ini misalnya misalnya kapsul nih. Ini bahannya ini maksudnya ada mengandung yang memberi efek samping nggak sama sama tubuh kita, misalnya mengandung steroid, itu nggak boleh katanya. Nah, jadi kan misalnya kayak kapsul, misalnya ada spirulina gitu ya, kapsul. Oh, setelah dicek misalnya dalamnya bubuknya spirulina itu emang nggak mengandung misalnya nggak mengandung steroid. Setelah dibuka kapsulnya itu loh, kapsulnya aja itu juga dites sama dia. Ternyata kapsulnya mengandung steroid, maka dia nggak bisa dapet tanda dari eh, makanan kesehatan ini, makanan fungsional kesehatan ini nggak bisa gitu loh. Nah, jadi di Korea ini jauh lebih ketat. Sedangkan kayak di Amerika salah satu itu Amerika itu dia kan di Amerika itu produksi makanan vitamin atau suplemen itu kan salah satu pasar yang paling gede gitu ya. Banyak banget mereka ngeluarin makanan atau suplemen kesehatan. Nah, kalau di Amerika itu katanya untuk mendapatkan capnya itu, titlenya makanan fungsional kesehatan, itu lebih gampang, gitu loh, jauh lebih gampang. Karena yang memberi, maksudnya memberi izin itu biasanya bukan dari pemerintah, tapi dari suatu badan badan biasa gitu loh, badan biasa. Terus misalnya mereka lihat, oh emang di dalam sini ada mengandung vitaminnya, sama mereka langsung dikasih cap. Nah, tapi itu fungsinya, efeknya itu maksudnya benar-benar ada apa enggak itu diserahkan kepada pasar, pada konsumen. Setelah dia minum, efeknya gimana 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 gitu kan. Jadi nggak terlalu ketat untuk memberikan tanda makanan fungsional kesehatan. Jadi kalau yang di Korea itu jauh lebih ketat gitu loh. 구독, 좋아요 눌러주세요.